Hai teman-teman, jadi kali ini aku akan menunjukkan salah satu contoh simbiosis komensalisme yang ada di sekitar lingkungan hidup kita. Seperti ini salah satu contohnya. Tetapi sebelum itu, apa sih simbiosis komensalisme itu? Jadi, simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup, di mana satu makhluk hidup merasa diuntungkan, sementara makhluk hidup yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya adalah tumbuhan yang hidup di batang pepohonan ini. Ia hidup dengan cara menumpang pada batang pohon ini tanpa harus menjadi parasit, tapi ia malah mencari makanannya sendiri. Sehingga ini dinamakan dengan simbiosis komensalisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan antara satu pihak dengan pihak yang lain, di mana pihak yang satu diuntungkan, tapi pihak yang lain dirugikan. Contoh simbiosis mutualisme yang pertama adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk mampu bertahan hidup dengan menghisap darah dalam tubuh manusia. Akibatnya, terkadang kulit manusia menjadi bengkak, dan hal yang mengerikan lagi, nyamuk dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Hal ini menyebabkan manusia dirugikan. Simbiosis parasitisme yang kedua adalah benalu dan inangnya. Mengapa benalu dijadikan sebagai organisme yang merugikan? Karena benalu hidup menempel pada inangnya, sehingga sumber air yang terdapat pada inangnya akan diserap oleh benalu. Jadi dapat disimpulkan bahwa inang akan merasa terugikan dengan adanya benalu. Simbiosis parasitisme yang ketiga adalah tali putri dan inangnya. Tumbuhan tali putri adalah tumbuhan yang menempel pada tanaman lain. Dari situlah tali putri merupakan parasit bagi tumbuhan lain. Hal ini disebabkan karena tali putri tidak memiliki klorofil. Artinya, tali putri tidak bisa membuat makanannya sendiri, maka dari itu, tali putri dapat bertahan hidup dengan menempel pada organisme lain. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya sebuah proses. Sampah berdasarkan sifatnya terdiri dari dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai dan mudah membusuk. Contohnya seperti dedaunan, bahan-bahan sisa makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Ada juga sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah terurai dan tidak mudah membusuk, seperti plastik, kertas, botol-botol minuman, gelas, dan lain-lain. pada ekosistem air tawar, di mana ekosistem air tawar itu merupakan salah satu bentuk menyeluruh atau tatanan yang ada di dalam air, yang terdiri dari makhluk hidup dan juga lingkungan air itu sendiri. Nah, di ekosistem air tawar ini terdapat komponen biotik dan juga abiotik. Nah, untuk komponen biotiknya dalam air itu berupa ikan, plankton, kerang, dan juga katak. Dan untuk komponen abiotik terdapat cahaya matahari, tanah, dan juga batu. Dan terdapat
binatang atau makhluk hidup seperti burung sebagai komponen biotik tambahannya. Nah, kira-kira seperti itulah ekosistem yang ada di air tawar. Silakan. Berdasarkan pengamatan dari ekosistem air tawar, itu memiliki luas area pengamatan air tawar sebesar 6 kali 4 sama dengan 24 meter kuadrat. Dengan populasi yang ditemui yaitu yang pertama ada 35 ekor ikan, ada 4 katak dan juga 1 keong. Nah, sekarang kita masuk pada perhitungan kepadatan populasi. Yang pertama yaitu 35 ikan dibahagi dengan luas area pengamatan yaitu densitasnya adalah 1,45 meter kuadrat. Dan yang kedua yaitu 4 katak dibahagi dengan 24 menghasilkan densitas yaitu 0,16 meter kuadrat. Dan juga yang terakhir yaitu 1 keong dibahagi 24 densitasnya adalah 0,04 meter kuadrat. Nah, seperti itulah untuk perhitungan kepadatan populasi dari ekosistem yang kita amati tadi yaitu ekosistem air tawar. Hai teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Tapi sebelum itu, apa sih rantai makanan itu? Jadi rantai makanan merupakan suatu proses ataupun tahapan yang terjadi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, atau bisa disebut juga dengan proses dimakan ataupun saling memakan. Jadi organisme yang ada di dalam rantai-rantai makanan tersebut tidak dapat dipisahkan karena jika salah satu saja organisme yang ada dalam rantai makanan tersebut punah, maka akan berdampak pada sistem rantai makanan tersebut dan bisa jadi organisme yang lain akan ikut punah karena kehabisan makanan. Berikut saya akan menjelaskan salah satu contoh rantai makanan yang sering kita temui dalam lingkungan hidup kita sehari-hari. Di sini contohnya seperti sayuran yang merupakan produsen dimakan oleh ulat bulu yang merupakan konsumen 1, lalu ulat bulu yang merupakan konsumen 1 dimakan oleh burung yang merupakan konsumen 2, lalu burung dimakan oleh kucing yang merupakan konsumen 3, dan jika kucing mati, kucing diuraikan oleh dekomposer atau belatung. Dan hal tersebut terus terjadi berulang-ulang hingga membentuk siklus rantai makanan seperti di gambar ini. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya sebuah proses. Sampah berdasarkan sifatnya terdiri dari dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai dan mudah membusuk. Contohnya seperti dedaunan, bahan-bahan sisa makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Ada juga sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah terurai dan tidak mudah membusuk, seperti plastik, kertas, botol-botol minuman, gelas, dan lain-lain.
Kompetisi intraspesifik. Kompetisi intraspesifik adalah persaingan antara dua jenis tanaman yang sama spesiesnya yang ditanam pada suatu media tanam yang sama. Sebagai contoh, ubi kayu. Di sini terlihat ubi kayu yang ditanam pada lahan yang sama, yang memperebutkan unsur hara dan zat-zat mineral yang berada dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ubi kayu yang memiliki kemampuan adaptasi yang baik akan tumbuh dengan baik, sementara ubi kayu yang tidak dapat beradaptasi dengan baik akan terlihat lebih kerdil daripada ubi kayu yang dapat bertahan hidup dengan baik. Kompetisi intraspesifik. Kompetisi intraspesifik adalah persaingan yang terjadi antara dua individu atau organisme yang berbeda spesies. Interaksi ini terjadi ketika dua populasi bersaing untuk hidup di habitat dan sumber makanan yang sama. Sebagai contoh, pohon pisang dan ubi kayu. Pada kompetisi ini, mereka bersaing untuk mendapatkan unsur hara, mineral, dan nutrisi yang berada pada suatu sumber ekosistem yang sama, yang mengakibatkan tumbuhan yang memiliki adaptasi yang baik dapat bertahan hidup dengan baik, sementara yang memiliki adaptasi kurang baik tidak akan dapat bertahan hidup dengan baik, sehingga akan tersingkir atau bahkan mengalami kepunahan.